Jaga lidah kalian dari minal mizahi, dari berjorak. Dek kadu beweh te berjorak. Dek kadu beweh lagu ima te maklor batur. Tertawa yang berlebihan sampai kelihatan todok, bacot, itu yang mematikan hati, menyebabkan hati yang mati untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang sekarang yang ke-8, wajib kita jaga lidah kita ini as-saminu. Yang ke-8 adalah kita jaga lidah ini dari al-mizahi. Al-mizahu was-sukhriyatu wal-istihza'u bin nasi. Jaga lidah kalian dari minal mizahi, dari berjorak. Dek kadu beweh te berjorak. Dek kadu beweh lagu ima te maklor batur. Jorak yang haran. Allahumma salli ala Muhammad. Mati dilah bulangkang batur tipa. Berjaguran lah dia. Mizah juga namanya itu. Berjorak. Berjorak ya, boleh berjorak, cuman jangan berlebihan. Rasul sallallahu alaihi wasallam berjorak dengan para sahabat, lain tan berjorak di sida Nabi. Arak dengan tawak lite ziarah nyanyut tuah. Apa unin berjorak darak dengan lek tawak-tawak li surga. Nangis kaya papu-papu. Pokok dengan tawak darak li surga. Nangis sedih. Ternyata di sida Nabi makna maksudnya adalah lemak li surga no usian umur teno marak telung dasa 5 tahun. Jadi darat rambok-rambok li surga lemak. Nah, kedere papu eno. Itulah cara berjoraknya Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta badat nawajizuhu, lamun disida Nabi kedere tertawa badat nawajizuhu, kelihatan gigi serinya. Senyum bahasa itu ya. Ndik sampai maraidek bacot ke pemerintah. Apa bahasa bacot, bahasa halus todok. Namun bahasa Kelayu todok. Ini apa? Itu berlebihan. Tumitul qalbah, ad-dahiku tumitul qalbah. Tertawa yang berlebihan sampai kelihatan todok, bacot, itu yang mematikan hati, menyebabkan hati yang mati untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Ghazali mengajarkan lidah ini dipakai untuk menyebut Allah, menyampaikan kalam-kalamnya Allah, membaca kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bermanfaat untuk hamba-hamba Allah. Ialah entek kadu beweh tadi. Ya. Itu namanya al-mizah. Dia berarti dia baca la ilaha illallah doang, bukan. Ya, harap dengan dek pacu misal onda gawe semenok nasihat namanya itu. Ya. Lisan bermanfaat juga namanya ni. Jadi jangan pelunggum salah faham, hanya kita ucap la ilaha illallah doang. Bundek tak ngajahan, ndek tak muni, ndek tak kewak batur, ndek tak sapak batur, bukan seperti ini kemaknanya. Al-mizahu minal mizahi, wajib kita pelihara lidah kita ini minal mizahi, dari bercanda, berjorak yang tidak ada manfaatnya. Arab batur sedih, layu, ruan, hidup segan, mati tak mau, ruan si sedih. Bujorak mesti pelungguh. Arab balu tu kanggo me. Mulain ke derek. Dah apa-apa, mizah seperti itu ya bagus. Okay? Intinya tergantung keadaan. Wasukhriyati, demikian juga kita jaga, kita pelihara lidah ini dari sukhriyah. Apa arti sukhriyah? Bimakna istihanat wal iswat tahqir. Istihanah arti rendahan dengan.
bahasa kita rendahan dengar. Ya, peterik batur. Jangan kita suhriyah peterik dengan kadu beweh tadi, kadu ucapan. Nah ini selaput bakat ni tak kena dengar, ndak dengan salah ide wah salah ni. Ingat-ingat ya. Yang mizah salah tot kadu lidah adalah ide sendiri. Salah tot kadu lidah beweh isi suhriyah, isi peterik batur ide pegawai. Wal istihza'i, demikian juga mengolok-olok dengan ndak kadu beweh untuk olok-olok dengan ndak kadu lisanmu untuk mencaci, memaki, mengolok-olok orang teman sekalian seiman. Bin nasi katanya di sini selaku manusia. Ndik dengan beriman doang, bahkan kata Imam Ghazali. Yang namanya nas selaku manusia. Bukan hanya beriman. Ndak ada peterik, ndak ada olok-olok, bin nas selaku manusia panjang Allah Subhanahu wa taala. Karena sekalipun dia kafir hari ini dia kafir, siapa tahu besok dia menjadi orang beriman. Hari ini dia tidak pacu, siapa tahu hari-hari mendatang dia lebih pacu dengan kita. Ya, but jaga bewe. Urusan dia urusan kanci Allah Ta'ala. Kayu ni nasihat si Imam Ghazali sebelumnya. Fahfaz lisanaka minhu, wajib engkau jaga lidahmu minhu, leman sakwah tersebut baru nikah. Pil jiddi wal hazli, baik serius maupun berjorak-jorak dedek. Kadun olok dengan berjorak jangan. Peterik batur berjorak jangan. Berjorak secara serius maupun tidak serius juga jangan. Ia kena pil jiddi waktu serius, wal hazli maupun waktu tidak serius. Apa sebabnya? Nikilah akibat daripada kadu kawih ucapan nike untuk berjorak maupun peterik batur maupun olok-olok batur. Apa akibat? Fa innahu yuriku ma'al wajhi, karena yang namanya sak telu baru nike lamun tegawen adalah menyebabkan hilangnya kehormatan, menipiskan air muka. Bahasa kita kah telilak si batur jadi yuriku ma'al wajhi. Itulah akibatnya. Wa yuskitul mahabata, menggugurkan namanya mahabah wibawa. Katelilak bahasa dite. Kamu tu girang bajora, girang peterik batur maupun girang ngolok burung telilak isi dengan. Wa yastajirul wahsyata, demikian juga menyebabkan orang itu menjauh diri dari kita. Dedek kan cantik lagi rangan, waduh tiara doang ni. Wastajirul wahsyah namanya. Yang lebih parah lagi adalah wa yu'zil quluba, dan bisa menyebabkan yu'zi, yaitu menyakiti hati. Ya, menyakiti hati batur saat peterik, sakan cerita berjorak maupun yang diolok-olok. Ada satu di mana lupa saya baca itu, menyakiti hati orang yang beriman, yang di dalam hatinya adalah merupakan Baitullah. Itu yang kita sakiti lebih keji dari merobohkan sedak perbak Ka'bah 70 kali. Nah, itulah bahayanya. Sakiti ateangan dengan beriman, saili atenanu merupakan Baitullah. Atenanu ingat, mula aten ingat Allah, berzikir kepada Allah, bupelunggum sakitin ngenguh angan nanu isi perbuatan kita. Semula atenanu ingat Allah, sebut Allah, bukarna tiang pelunggum sakiti ateangan
ngengoh angan burung alias lupa antipa Allah isi gara-gara pegawaian kita, gara-gara ulah tangan perbuatan ucapan kita yesin berubah angan anu sehingga lupa anu Allah. Itu lebih keji, lebih lengi dari sedak Ka'bah 70 kali. Luar biasa bahayanya. Cukup jadi gambaran sila. Desida Nabi kan dilempar, desida Nabi dicaci, desida Nabi dimaki, desida Nabi dihina, tapi beliau tidak pernah membalasnya. Justru beliau balas dengan doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaum-kaum kami ya Allah. Mereka mencaci memaki kami ya Allah, karena mereka tidak mengenal siapa diri kaji ya Allah. Luar biasa. Ya teman ya bau amalan ruan ini. Paling kurang sekarang ini bahwa tatkala kita baca nasihat-nasihat, pesan-pesan dari Imam Ghazali, paling kurang adik tersadar, adik ingat bahwa salah nulik diri tertahu. Iya wah hebat Tuhan. Wah haraklah mau tengaji sekali. Sang amalan marane ya Masya Allah. Luar biasa. Lagu paling kurang adik ingat, adik sadar, adik akui bahwa ternyata salah nu masih luik elik di diri. Ndak salah nu elik dengan doa. Ternyata elik diri nu masih endah luik salah. Dan bau trekeng isi. Nenek kaji Allah Ta'ala ampuni panjang denike salwe dosa salakne den bau tetung isi ime bilang jelo le dunia gawe saaran dosa. Nenek kaji, oh nenek kaji ampuni panjang denike. Nenek kaji, oh nenek kaji ampuni panjang denike. Ini lagu-laguan sak waktu girang selawatan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nah begitulah dia. Din bau titung isi ima ruan dosa salah telek bau nduni. Lamun istilah Abu Nawas ja zunubi mislu ada derimali dosa salah kaji Allah luian kace gres sarak di segari. Ya Allah, lebih atas malik entan aku di lagu-lagu saksi tiang piak baru no den bau titung isi ima. Raja bahasa sasak. Lainlah bahasa Abu Nawas den bau titung isi ima bilang jelo gawe saran dos den bau titung isi ima. Lamun dek kaji ampunan dosa salah kaji Busai Malik. Nah di sana makamnya sudah ma'rifatullah dan ma'rifatun nafsi. Kan lain-lain. Tapi Abu Nawas ya seperti itu ikrarnya. Zunubi mis lu ada derimali. Nenek kaji Allah tanda zose salah kaji luian kance apa namanya itu gres sarak elik segar. Bagaimana? Akhirnya alhasil penunasan Abu Nawas adalah faghfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Seperti yang ada di hizb itu. Tapi ada sebelumnya itu. Zunubi mislu ada dirimali wa zambi za lupa saya ini timali umrina kisun
Hafal? Lupa. Ilahi lastu buat apa? Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Terus enggak naik kah? Terus ajadli minka bil. Itulah doanya Abu Nawas sampai dimasukkan di dalam hizib dan dibaca oleh para ulama. Masya Allah. Lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waqfir zunubi fa innaka ghafiruz zambil azimi. Dek cocok tamu surga ya Allah. Apa sebab? Karena sudah ma'rifatun, mengenal diri yang merupakan mahallul khata'i wan nisyan. Aku diri Abu Nawas dek cocok le surga, berarti sudah mengenal diri dek cocok le surga ya Allah. Wa aku diri lu lalu dosa salah. Pelungguh jadi surga, wat pokok 2 menit surga. Kejalap teparan diri itu jadi ahli surga. Abu Nawas lastu lil firdausi ahlan, dek cocok le surga ya. Ini dengan bukan tawaduk, pengakuan diri. Bukan tawaduk Abu Nawas, tapi sadar diri dan pengakuan diri memang dek cocok. Apa sebab silu lalu dosa salah. Demikian juga wala aqwa ala naril jahim, lagu ampura Allah Taala kajian dah dek kawa lek neraka. Karena panaslah. Oleh sebab ni kesekek kaji tunas fahabli taubatan wa ghafir zunubi. Kaji nunas ampunan dosa salah kaji. Jarian panjang niki jari dengan sak taubat kance ampunan selapu dosa salah kaji. Masya Allah. Fa inna mengenal diri juga. Fa inna ka ghafiruz zambil azim. Itu sudah mengenal Allah namanya. Bahwa sak mampu ampunan dosa salah kan Allah dah, berarti mengenal Allah. Aku diri luwek dosa salah dan cocok le surga, berarti sudah mengenal diri. Mengenal diri. Gampang. Ambil contoh bacaan itu sebenarnya seperti itu. Bacaan yang tiang pelunggum sami Allahu Akbar, berarti itu sudah ikrar namanya. Ikrar dalam diri kita bahwa hanyalah Allahu Akbar. Berarti sudah mengenal Allah dan mengenal diri ada di sana. Yang akbar hanyalah Allah, berarti pelunggum sudah ma'rifatullah. Berarti kalau pelunggum bukan akbar, yang akbar hanyalah, berarti pelunggum sudah mengenal diri. Gampang kok, tidak berat. Dalam segala bacaan gerak-gerik harus ada terdetik atau terlintas dalam atiangan kabirong walham, terus dalam segala bacaan. Sira subhanallahi bukratan wa asila, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Saya pergi bacaan dia pelunguh ndek. Dia dengan artin, dengan ngaji dalam kena Allah Ta'ala sembah dia. Ya, yang kira berdengar menawarkan kan? Allah Ta'ala sembah dia. Ini dengan ayat kan. Jadi bahasa syariatnya, bahasa sederhananya, Allah itu tidak butuh kepada ibadah ruku, sujud, nuntang, nungkik tiang pelunggum. Tidak butuh.
Tak butuh memang Allah untuk apa? Allah tidak ada yang menyembahnya, tetap menjadi Allah. Apa Allah Ta'ala tatkala dengan syarat alik bangun dunia, darak mele sujud, darak mele puasa, darak amalan Quran hadis, apa Allah kah nak jadi nenek? Tidak ada kaitannya. Nah, jadi bahasa dalamnya itu bahwa Allah sembah diri nano makna adalah karena hakikat yang nyembah adalah sirrullah yang ada pada diri tiang pelunggom sami, yang sirrullah itu tajalli atau menjelma menjadi nurullah, menjadi nur Muhammad, menjadi rohani, menjadi latifatul qalbi, terkuburlah dalam jasmani awak kasar tiang pelunggom sami. Atas ni bau amalan gampang tu ucapan, cuma pengamalan dek neba, dek neba itu berat. Pelungguh hembut tahu sembahyang apa sebab? Papu entah Allah. Pelungguh tahu nguit, saya tahu penguit. Papu enggak Allah. Jadi dalam pergerakan gerak-gerik itu hakikatnya yang menggerakkan adalah Allah. Apa sebab tahu bergerak awak? Awak teni hidup karena nyawa. Andin nyawa darat, ndin tahu Allahu Akbar, ndin tahu ruku, ndin tahu sujud, ndin tahu assalamualaikum, ndin tahu puasa. Lagu awak teni pun tahu Allah dan lain sebagainya karena dihidupkan oleh nyawa. Nyawa no hidup isi apa Malik? Nah itulah dia urutan yang tadi. Dengan nur sallallahu. Nur itu hidup dengan apa? Itulah sirrullah yang tadi. Namanya sir Allah, ya. Namanya sir, nin bau cerita enggak nengkah. Nah, begitulah dia urutannya. Jadi sehingga hakikatnya yang menyembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ia kena ia urutan. Ya secara syariatnya yang saya tadi, karena awak tani bun tahu nyembah, bun tahu sembahyang karena dihidupkan oleh nyawa. Nyawa nu bun hidup apa sebabnya? Karena ada dari sir nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur Muhammad itu kenapa ada nur itu? Karena adanya ruhullah. Ruhullah ibu nara. Kenapa adanya sirrul? Nah, iya kah tutup jari ini. Ini awak entah dia tidak bisa ruku sujud awak kalau tidak ada rohnya. Nah, jadi secara hakikatnya yang menyembah, yang sembahyang, yang beribadah adalah Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Coba apa arti baca alhamdulillah? Segala puji. Saya pi ucapan alhamdulillah no. Papu saya. Nabi tidak. Allah lemak pelongo. Hilang dulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya pi bacaan. Beleman ucapan niki. Ndik leman manusia Allah. Allah leman bacaan anu. Ucapan niki Allah. Ndik leman manusia panjang. Aku dia bingungan ni ya. Leman dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, manik Allah. Allah ucapan. Berarti segala-galanya adalah leman Allah Subhanahu. Tiang pelungguh but tahu hidup leman Allah. Tiang pelungguh but tahu sembahyang enggak ini oleh Allah. Ya mudah-mudahan. Makanya intinya perbanyaklah, kita perlu perbanyak zikir. Karena dengan zikir ya sebabnya kalah pikir nih. Lamun dek meno yang ini kalah pikirnya. Soal mikirnya nonin tepat, nonin mikir. Ini tutup lamun mikir niki ya. Ini tutup lamun mikir. Lamun zikir ya tutup ni. Arab dan tutup lamun zikir. Lamun mikir ini tutup. Oh, tutup saran mikir.
Tapi dengan zikirlah pikir nike baru bisa kalah. Nah nikelah kurang lebih arti makna penjelasan daripada Allah sak sembah diri anu. Ndik tersembah si panjang. Benar bahasa atas kadu anu. Bahasa atas. Lagu iyalah urutan supaya pelungum tak keberatan, tak kena. Gara-gara ndik nah. Begitu dia memang itulah rentetannya. Makanya nantilah di sanalah makanya istilah gelanggang nawane. Di dalam sembahyang itulah di sana ilmu dalam dan ilmu wayang. Ya boleh imply ilmu daya, ilmu wayang. Kance ilmu dalam. Okey. Urutannya yang tadi, roh jasad hidup dengan roh seterusnya. Kita lanjutkan. Fahfaz lisan kau wa yu'zil quluba, karena yang namanya mencaci, memaki, merendahkan bejora itu yu'zil qulub, bisa menyakiti hati. Itulah bahayanya. Wa huwa mabda'ul lajaji, yang namanya bejora atau yang namanya sakit hati itu adalah awal mula daripada permusuhan. Namun dia sakit hati ini dengan begini. Wal ghadabi, demikian juga awal penyebab daripada marah itu adalah karena sakit hati. Wa tasarumi, demikian juga yang namanya sakit hati menyebabkan perpecahan. Sakit hati doang penyebabnya. Wa yagrisul hikda, demikian juga dengan sakitnya hati merupakan awal mula daripada permusuhan, hasad dan dengki fil qulub yang ada pada hati. Yang semulanya hati merupakan baitullah, searah tu Allah, lagu sebaliknya yang ada permusuhan, yang ada kebencian, yang ada seperti yang disebutkan tadi, itu semua penyebabnya adalah karena salah tot kadu bewe. Kan menurut sekolah ni. Nah salah tot kadu bewe milulah aten terjadi salah. Yang sebenarnya bewe tene untuk kita talkinkan hati agar bisa mengenal diri, bisa mengingat Allah Subhanahu. Nah itulah hikmah daripada talqin zikir. Fala tumazih ahadan, dari itulah jangan engkau berjorak dengan siapapun yang berlebihan. Fa in mazahaka ahadun fala tujibhu, jika ada yang jorak engkau, fala tujibhu, jangan ladeni dindik lawanan. Wa arid anhum hatta yakhudu fi hadisin ghairih, caranya adalah engoh raos. Ya kan ini engoh raos, ya kan, atau tinggalkan namun belit sang lengan elok ya. Tapi bahasa Imam Ghazali, a'rid anhum, tinggalkan dia, atau engoh raosnya hatta yakhudu fi hadisin ghairih, sehingga dia berbicara menceritakan masalah yang lain. Wa kun minal ladzina idza marru bil lagwi marru kirama, akan tetapi jadikanlah dirimu seperti apa yang ada di dalam Al-Quran untuk segala ucapan-ucapan kita bil lagwi, sekalipun zahiriahnya tidak bermanfaat tapi menjadi kiroma, menjadi mulia. Ucapan kita berisi nasihat, berjorak lagu isi nasihat. Fahazihi majami'u abatil lisani, inilah yang 8 ini merupakan kumpulan kesimpulan daripada hal-hal yang wajib kita hindari untuk kita gunakan lidah kita. Namanya apatul lisan, keluputan yang dilakukan oleh lidah. Wala ya'nika alaihi illal uzlah, tidak ada yang bisa membantumu dari menjaga lidahmu untuk yang 8 tadi yang sudah dijelaskan beliau, illal uzlah, kecuali dengan cara uzlah. Bikin uzlah, mengurangi pergaulan dengan manusia. Au mulazamatus samti, atau tetap diam
illa biqadrid darurah, kecuali dalam keadaan darurat. Ini Imam Bahauddin Naqsyabandi ini. Faqad kana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala yadau hajaran fi fihi. Sesungguhnya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menaruh batu di lidah, di mulutnya, di bawah lidahnya. Liyamna'ahu zalika minal kalami bi ghairi daruratin, agar lidahnya tercegah untuk berbicara tanpa manfaat kecuali dalam keadaan darurat. Itu Abu Bakar. Jadi Abu Bakar menaruh batu di bawah lidahnya. Nah, itulah sebagai dalilnya Naqsyabandiyah, Bahauddin Naqsyabandi tatkala berzikir dengan nafi isbat, dipelekuk lidahnya, didirikan lidahnya, ujung elak sampai juk langit-langit, barulah suruh ati baca la ilaha illallah maupun ismu zatnya. Wa yusiru ila lisanihi, lalu Abu Bakar berisyarat kepada lidahnya. Wa yaqulu, dan beliau berkata, hadzal ladzi awradanil mawarid, ini lidah inilah yang menyampaikan saya kepada hal-hal yang tidak baik. Fahtariz min bijuhdika, dari itulah jagalah lidahmu, bijuhdika, dengan semampumu. Fa innahu aqwa asbabi halakika fid dunya wal akhirah, karena bahayanya lidah membahayakan dirimu dari dunia sampai akhirat. Makanya kita dianjurkan lidah ini dalam berzikir sebagai upaya menjaga lidah adalah pelaku nentang. Tatkala kita berzikir, khususnya zikir nafi isbat. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Insyaallah nanti kita lanjutkan tian karing lemaan. Lidah sudah selesai. Insyaallah pengajiannya akan datang, kita jaga yang namanya perut, bele mantek jaga tian. Insyaallah nanti kita akan